Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Bisrian, NIM 1245010033. Saya dari kelas B, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi apa saja yang dipakai pada zaman dahulu sebelum adanya perkembangan teknologi secanggih sekarang dan sefleksibel sekarang. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime. Baik, yang pertama itu ada transportasi menggunakan hewan. Contohnya adalah menggunakan merpati. Jadi zaman dahulu orang-orang menggunakan merpati untuk mengirim surat dengan jarak yang dekat. Nah, apa sih kelebihan kita jika kita memakai merpati? Kelebihannya adalah pasti surat yang kita kirim ke tempat yang ingin kita tuju itu pasti sangat akurat. Nah, untuk melatih akuratnya itu tidak sebentar, harus melakukan pelatihan yang cukup lama. Nah, ada juga kekurangannya jika kita memakai merpati, yaitu merpati tidak bisa mengangkat beban yang banyak. Contoh, merpati tidak bisa mengangkat berkas-berkas yang menumpuk atau contoh surat-surat koran yang besar. Merpati hanya bisa mengangkat surat-surat yang kecil. Lanjut yang kedua, yaitu adalah kuda pos. Nah, di sini transportasi hewan ini juga memungkinkan kita untuk bisa mengirim pos dari suatu desa ke desa lain dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan kuda pos. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu sama seperti yang merpati tadi, pastinya fleksibel. Nah, tapi walaupun fleksibel, pasti ada kusirnya dong untuk mengatur si kudanya mau kemananya. Nah, ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah kecepatan dari kuda itu. Karena pos ini mengangkat barang atau mengangkat surat, jadi pasti kuda memiliki beban dong. Nah, dari situ mungkin kekurangannya bisa dilihat karena mungkin kuda kelelahan atau bagaimana ya. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah kereta api pos. Nah, seiring berkembangnya teknologi pada zaman dahulu, manusia berhasil menciptakan kereta api pos yang memiliki gerbong untuk mengangkat barang-barang yang ingin diantar dari satu desa atau ke desa yang lainnya. Kelebihannya, karena ini adalah benda mati, bukan benda hidup yang hanya butuh bahan bakar. Nah, kalau kereta kita bisa mengangkat beban dengan jumlah yang banyak dan besar karena kereta bisa mengangkat beban-beban besar mungkin ya. Kekurangannya adalah kurang fleksibel karena kereta harus pada rel. Jadi kita tidak bisa mengantar surat, mengantar paket gitu secara langsung di depan rumah. Jadi kita harus ke stasiun yang ada tempat kargonya gitu. Nah, lanjut yang keempat adalah kapal pos. Seiring berkembangnya zaman, manusia semakin jadi untuk menciptakan sebuah inovasi baru dalam pengiriman barang. Nah, manusia menciptakan yaitu kapal pos. Pos ini berguna untuk kita yang ingin mengirim barang ke luar negeri atau ke luar kota. Nah, jadi kita bisa mengirim barang keluar kota, luar negeri dengan kapal pos. Nah, kelebihannya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengirim paket surat ke luar negeri dengan mudah karena kapal kan melalui jalur laut, jadi tidak ada hambatan contoh seperti macet atau ada perbaikan jalan atau bagaimana, karena kan di laut kita hanya berpatok pada cuaca ya. Nah, kekurangannya waktu tempuh yang lama. Namanya kapal, pasti jalannya tidak secepat transportasi yang ada di darat. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Karena di laut, jadi kapal sangat bergantung pada cuaca yang sedang terjadi. Jadi, mungkin kalau misalnya paketnya lama atau suratnya lama, itu bisa karena faktor cuaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan alat pos pada zaman dahulu adalah yang paling utama sih waktu. Nah, yang kedua ada
jumlah beban yang diangkat oleh transportasi tersebut. Semakin kecil atau semakin fleksibel, maka beban yang diangkat akan semakin ringan. Nah, jika semakin besar, maka waktu yang ditempuh kurang fleksibel atau bisa menjadi lama. Kondisi geografis juga menjadi faktor utama dalam pengiriman paket gitu. Contohnya misalnya kita satu-satunya jalur utamanya adalah gunung. Nah, mungkin itu bisa menjadi penghambat, maksudnya mengurangi waktu dalam pengiriman surat atau paket. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching.